Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadan Sutrisno, NIM 857671629. Kuliah di Universitas Terbuka Pokjar, Kedunguni, Pekalongan, Jawa Tengah. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan RPP yang saya buat dalam metode kelas rangkap. Di mana kelas rangkap yaitu suatu pembelajaran di mana guru menggabungkan sekelompok siswa yang mempunyai perbedaan usia, tingkatan kelas, dan kemampuan. Kelas rangkap kali ini melibatkan kelas 5 dan kelas 6 dengan mata pelajaran IPA dan IPS. IPA kelas 5, IPS kelas 6. Dengan materi kelas 5 bisa kita lihat peristiwa alam di Indonesia, dan kelas 6 peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Standar kompetisi, memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. Dan IPS kelas 6 standar kompetisinya yaitu memahami gejala alam yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya. Kompetisi dasar kelas 5 mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan. IPS kelas 6 mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan negara-negara tetangga. Indikator ada 3 seperti bisa kalian lihat di layar kaca. Tujuan pembelajaran IPA kelas 5 diantaranya siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Setelah melakukan tanya jawab tentang dampak peristiwa alam, siswa dapat menjelaskan dampak dan peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Ketiga, dapat memberikan saran cara mencegah banjir. Tujuan pembelajaran IPS kelas 6 yaitu siswa dapat menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya bencana alam. Siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Materi pokok terampil dalam RPP. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam RPP ini adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Langkah-langkah pembelajaran, kegiatan awal 10 menit, kelas 5 dan kelas 6 sama. Kegiatan inti, bisa kita lihat, saya menjelaskan peristiwa alam kepada siswa kelas 5 dan kelas 6, karena materinya hampir mirip. Guru menjelaskan contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia kepada kelas 5. Guru menjelaskan contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga kepada kelas 6. Guru menjelaskan dampak peristiwa alam kepada kelas 5 dan kelas 6. Guru membagi masing-masing kelas menjadi 5 kelompok. Setelah itu guru menunjuk 1 orang untuk jadi ketua kelompok. Guru memberikan permasalahan untuk dipecahkan siswa melalui diskusi kelompok. Nah, kegiatan akhir, guru bersama-sama siswa menyampaikan hasil belajar sesuai dengan hasil klasifikasi bahwa bencana alam merupakan kejadian alam yang menimbulkan korban. Jenis peristiwa alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan sebagainya. Dan wilayah Indonesia terletak di pertemuan beberapa lempeng tektonik sehingga mengakibatkan di Indonesia sering terjadi gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Nah, sebagai tindak lanjutnya, supaya pemahaman siswa lebih mendalam, kelas 5 diberikan tugas, kelas 6 gitu juga. Kelas 5 diberikan tugas untuk mencari informasi di surat kabar, TV atau majalah tentang peristiwa bencana alam yang ada di Indonesia. Dan kelas 5 mencari informasi di surat kabar, majalah, dan televisi mengenai peristiwa bencana alam
yang terjadi di negara-negara tetangga. Alat dan sumber belajar yang saya gunakan adalah gambar contoh kegiatan yang mendatangkan dampak negatif bagi lingkungan, terlampir dalam RPP, contoh peristiwa alam, terlampir juga di RPP. Sumber belajar, silabus kelas 5 dan kelas 6, buku sains kelas 5 penerbit Erlangga, buku IPS kelas 6 penerbit. Penilaian yang saya gunakan adalah jenisnya ada pengamatan proses dan penilaian hasil. Proses pengamatan guru, diskusi kelas. Penilaian hasil berdasarkan tes formatif. Nah, sekian, terima kasih. Itulah presentasi RPP kelas lengkap saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.